Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang materi cloud computing. Silahkan disimak dan cekidot. Ya, teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas tentang apa itu cloud computing. Menurut pendapat saya, pengertian cloud computing. Cloud computing merupakan istilah dari cloud yang diartikan sebagai internet dan computing yang diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing sendiri adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui internet yang memiliki fungsi dapat menjalankan program komputer yang saling terhubung pada waktu yang bersamaan. Cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai server pusat untuk mengelola data dan aplikasi pengguna. Cloud computing atau komputasi awan memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Fungsi dari cloud computing. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita melihat di perkantoran menggunakan banyak komputer untuk menjalankan perusahaannya. Dengan keadaan seperti ini, peningkatan penggunaan komputer semakin meningkat, sehingga membuat pengguna harus menggunakan media penyimpanan yang lebih besar dan menjadi prioritas di segala bidang. Terlebih pada sektor bisnis yang memerlukan teknologi yang berkapasitas tinggi dengan biaya yang mahal. Hal ini yang menjadikan cloud computing menjadi solusi dari permasalahan ini karena merupakan teknologi yang bagus dan tentu saja murah. Manfaat yang dimiliki oleh cloud computing adalah sebagai media penyimpanan pada server secara terpusat. Yang kedua, sebagai pusat keamanan data, tahan lama dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Dan yang keempat adalah investasi jangka panjang. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis layanan yang ada pada cloud computing. Layanan yang pertama ada Infrastructure as a Service atau IaaS. IaaS adalah layanan cloud yang menyewakan sumber daya teknologi inti yang meliputi media penyimpanan, daya pemrosesan, memori, sistem operasi, kapasitas jaringan, dan lainnya, yang dapat digunakan oleh tenan untuk menjalankan aplikasi mereka. Secara analogi, perumpamaan IaaS ini mirip dengan penyedia layanan data center yang menyewa rak atau colocation server. Namun IaaS lebih fokus pada level mikro. Sebagian besar pengguna layanan IaaS tidak mengetahui bagaimana atau teknologi apa yang digunakan provider. Namun ada jaminan bahwa sistem berjalan dengan aman, lancar, stabil, operasional penuh, dan bebas gangguan. Yang kedua ada Platform as a Service atau PaaS. Layanan cloud berbasis PaaS adalah layanan penyedia cloud yang menyediakan platform siap pakai untuk penggunanya. Penyedia layanan cloud bertanggung jawab untuk membuat platform dengan sistem yang stabil dan andal yang dapat berfungsi dengan sempurna saat digunakan. Penyedia layanan cloud juga harus selalu memperbarui teknologi yang digunakan agar dapat mengembangkan aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Dalam kasus ini, pengguna PaaS tidak memiliki kendali atas sumber daya komputasi inti. Penyedia layanan cloud seperti memori media penyimpanan, daya pemrosesan, infrastruktur lain yang disediakan dan dikelola oleh penyedia layanan provider. Dan yang ketiga ada Software as Service atau SaaS. Layanan SaaS ini adalah layanan cloud yang populer terutama karena SaaS merupakan evolusi dari konsep ASP atau Application Service Provider. Seperti namanya, SaaS memungkinkan pengguna untuk dengan mudah memanfaatkan aset perangkat lunak dengan mendaftar, sehingga pengguna tidak perlu mengeluarkan investasi lain baik untuk pengembangan in-house maupun dalam hal membeli lisensi software. Dengan mendaftar, pengguna bisa langsung memanfaatkan berbagai fitur yang disediakan penyedia layanan. Setelah ini ada pro dan kontra cloud computing dari sisi keamanan. Penjelasan singkat dari pro dan kontra cloud computing. Cloud computing sendiri merupakan sebuah teknologi yang sedang berkembang semakin intensif.
belum tentu mendapat banyak dukungan. Banyak pihak yang meragukan juga soal penggunaan komputasi awan ini. Bahkan ada yang tidak tertarik sama sekali. Semua ini tentu saja memiliki argumen yang tak terbantahkan. Saat ini, cloud computing masih belum sepenuhnya dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia karena kurangnya kesadaran para pelaku bisnis, keraguan akan tingkat keamanan dari sistem cloud itu sendiri, dan belum siapnya perusahaan besar untuk beralih ke sistem yang baru, mengingat perusahaan yang harus mengintegrasikan jumlah karyawan yang tidak terhitung banyaknya sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang lebih banyak. Berikut pro dan kontra. Pro-nya sendiri untuk sistem cloud computing adalah tidak perlu beli atau install aplikasi. Yang kedua ada tidak perlu tentang ledakan data yang berlebihan. Dengan cloud computing sendiri kita tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup ruang untuk menyimpan data kita, karena biaya penyimpanan online selalu bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda tanpa harus membeli harddisk baru, dan tentunya tidak takut harddisk rusak dan lupa di backup. Yang ketiga, Anda bisa bekerja dengan komputer manapun. Anda dapat bekerja di komputer manapun tanpa harus terikat ke komputer, karena semua aplikasi dan data yang diperlukan ada di internet. Yang Anda butuhkan hanyalah browser. Dan kontra yang ada di cloud computing ini adalah keamanan data yang tidak terjamin. Dengan cloud computing, data kita disimpan di penyedia layanan penyimpanan atau database. Bagaimana jika data yang ingin kita simpan bersifat sangat rahasia? Tentu saja ini menjadi pertanyaan bagi setiap orang yang ingin menggunakan layanan cloud computing ini. Ada sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa komputer kita canggih, tapi kalau server down bagaimana? Nah, secanggih apapun komputer yang kita punya, kita hanya bisa pasrah ketika server yang sedang kita miliki sedang down. Ya kenapa? Karena sistem operasi penyimpanan data dan lain-lain mereka ada di server, dan kita pun hanya bisa melihat ataupun mungkin memberi info kepada layanan provider jika server yang kita punya sedang down. Dan yang terakhir, bagaimana cara registrasi atau aktivasi layanan cloud. Di sini saya mencontohkan cara registrasi atau aktivasi layanan cloud di Alibaba. Langkah yang pertama, ada masuk ke id.alibabacloud.com. Lalu yang kedua ada isi data untuk mendaftar. Yang ketiga, verifikasi pengiriman kode melalui email atau nomor HP yang didaftarkan. Langkah keempat, cek kode yang diterima. Langkah kelima, masuk ke pengisian data billing information. Langkah keenam, ada verifikasi nomor HP lagi. Dan yang ketujuh, ada langkah menambahkan metode pembayaran. Dan ini adalah sebuah quotes tentang cloud computing. Oke, sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. See you next video teman.